Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rian Fazira dari program Asisten Perawat. Di sini saya akan membahas sedikit tentang ilmu penyakit bab 1 yaitu rematik. Definisi rematik adalah penyakit sendi yang disebabkan oleh peradangan pada persendian sehingga tulang sendi destruksi dan deformitas serta menyebabkan jaringan ikat akan mengalami degenerasi yang akhirnya semakin lama semakin parah. Adapun klasifikasi atau jenis, yang pertama, osteoartritis terjadi karena proses perbaikan sendi tidak mampu mengimbangi kerusakan yang terjadi. Penyebab ini biasanya menyerang sendi yang menahan berat badan seperti kaki, lutut, dan jari tangan. Yang kedua, artritis rheumatoid, yaitu penyakit yang menyerang sendi dan jaringan lunak dengan inflamasi kronik. Jika dibiarkan akan bertambah parah, biasanya merang sendi, tangan, dan kaki yang menyebabkan peradangan dan pembengkakan. Yang ketiga, ada artritis gout, disebabkan oleh gangguan metabolisme protein dalam tubuh sehingga asam urat darah meningkat, sehingga kristal asam urat terbentuk dalam sendi. Epidemiologi, prevalensi 0,5–1%, prevalensi yang tinggi, Prima Indian 5,3%, Cipewa Indian 6,8%, India dan negara barat 0,75%, Cina, Indonesia, dan Filipina kurang lebih 0,4%. Prevalensi lebih banyak pada perempuan dibanding laki-laki yaitu 3:1. Dapat terjadi pada semua kelompok umur dengan angka kejadian tertinggi pada dekade keempat dan kelima. Gejala rematik meliputi yang pertama, nyeri pada anggota gerak, yang kedua, peradangan dan bengkak pada sendi, yang ketiga, kejang dan kontraksi otot, yang keempat, sendi berbunyi atau krepitasi, yang kelima, sendi goyah, yang keenam, timbulnya perubahan bentuk, dan yang terakhir, timbulnya benjolan nodal. Keterbatasan fungsi fisik pada penderita rematik. Ahli reumatologi mengklarifikasi status fungsional pasien rematik, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Kelas 1 yaitu benar-benar mampu melakukan kegiatan biasa sehidup sehari-hari. Kelas 2, mampu melakukan perawatan diri sendiri, biasanya dalam kegiatan kerja tapi terbatas pada kegiatan di luar pekerjaan. Misalnya olahraga, bermain, pekerjaan rumah tangga. Kelas 3, mampu melakukan kegiatan mandiri, perawatan biasa, tapi terbatas pada pekerjaan dan kegiatan lain. Kelas 4, terbatas dalam kemampuan untuk melakukan perawatan diri biasa, pekerjaan, dan kegiatan lainnya. Komplikasi. Rheumatoid arthritis adalah suatu penyakit sistemik sehingga peradangannya dapat mempengaruhi organ-organ area tubuh lainnya. Yang pertama, sindrom Sjögren atau kekeringan kelenjar mata dan mulut. Yang kedua, pleuritis. Yang ketiga, peradangan berkembang dalam paru-paru. Yang keempat, perikarditis. Yang kelima, berkurangnya jumlah sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih. Pencegahan. Pencegahannya itu sangat mudah. Yang pertama, olahraga teratur dan ringan untuk menjaga fleksibilitas sendi. Pilihan olahraga yang baik untuk mengidap artritis adalah seperti berenang. Berenang karena tidak memberikan tekanan pada sendi. Yang kedua, hindari melakukan aktivitas berlebihan dan terus-menerus yang melibatkan persendian. Yang ketiga, makan makanan yang kaya antioksidan untuk mencegah dan mengurangi peradangan sendi. Yang keempat, pertahankan diet yang sehat dan jaga berat badan ideal untuk mengurangi resiko timbulnya artritis dan mengurangi gejala pada pengidapnya. Pengobatan. Adapun beberapa metode yang akan dilakukan dokter untuk mengatasi pasien yang artritis, seperti pemberian obat-obatan, melakukan operasi, penggantian sendi dan penggabungan sendi, dan terakhir osteotom. Adapun pelaksanaan terapi seperti terapi, obat, prosedur medis, bedah, perawatan diri, dan yang terakhir spesialis. Cukup sekian pembahasan dari saya tentang ilmu penyakit yang yaitu rematik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.